mobil SMK ini tipuan. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat. Yang menipu rakyat. Atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang rekaman Fahri Hamzah pada saat lalu datang di Mata Najwa saat ini kembali viral lagi. Nah, apa yang diucapkan oleh Fahri Hamzah ternyata benar adanya. Padahal ini video sudah sangat lama sekali loh, sangat lama. Ya kurang lebih sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu. Tetapi apa yang diucapkan oleh Fahri Hamzah sampai saat ini pun terbukti benar. Ini sangat mengejutkan sekali. Dan kemungkinan Mbak Najwa ketika melihat video ini pastinya juga akan terkaget-kaget. Wow, apa yang diucapkan Fahri Hamzah ternyata benar. Nah, memang saat ini memang butuh setidaknya oposisi yang ya seperti Fahri Hamzah. Fahri Hamzah ini menurut saya cocok sebagai oposisi ya, bukan di dalam pemerintahan. Kalau di dalam pemerintahan Fahri Hamzah sudah tidak kritis seperti dulu lagi. Kalau saat ini ya kayaknya manggut-manggut, tersenyum dan lain sebagainya. Sangat berbeda sekali pada saat lalu. Semenjak di bawah kepemimpinan Pak Jokowi di periode pertama, itu galaknya Fahri Hamzah luar biasa sekali. Tetapi saat ini sudah menikmati kue kekuasaan, menjadi wakil menteri. Wah, kayaknya juga argumen kritisnya sekarang ini sudah hilang ya. Nah, menurut saya inilah ya yang seharusnya politisi yang kritis. Indonesia memang sangat butuh sekali ya politisi-politisi yang kritis mengkritik pemerintahan. Apalagi kalau kita lihat saat ini ya, sungguh bikin geleng-geleng kepala ya. Kayaknya membuat program, membuat kebijakan itu tanpa adanya persetujuan lah setidaknya dari masyarakat misalkan. Seharusnya kan harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat profesional dan lain sebagainya. Kalau kita lihat saat ini ya, ucuk-ucuk ada kebijakan ini, ucuk-ucuk ada program ini dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono, mobil SMK itu tipuan, gak ada manfaatnya bagi rakyat. Jangan-jangan IKN itu juga tipuan, gak ada manfaatnya bagi rakyat. Bahkan Fahri Hamzah pada saat lalu itu menyebut SMK itu tipuan. Untuk apa? Untuk kampanye. Ya memang pertama kalinya Pak Jokowi itu terbang ke Jakarta setidaknya membawa mobil SMK. Wah, mobil SMK dipromosikan ya setidaknya akan menjadi mobil nasional lah. Dan itu pun juga membawa harapan bagi masyarakat Indonesia dengan harapan ada mobil nasional di Indonesia. Tetapi kenyataannya pada saat lalu Pak Jokowi masih menjabat wali kota hingga gubernur bahkan hingga presiden 2 periode. Kabarnya pabrik mobil SMK itu tutup. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, ternyata ini alasan SMK sempat tiarap hilang tanpa kabar. Ini tertanggal 21 Februari 2023. Kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan ada pemberitaan pabrik SMK dikabarkan tutup, politisi PKS Jokowi harus ikut tanggung jawab. Ini tertanggal 3 Agustus 2020 yang lalu. Nah, apakah memang benar ya apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah? SMK itu setidaknya ya ikut andil lah mengkampanyekan Pak Jokowi untuk menjadi gubernur, yang kedua menjadi presiden, bahkan hingga 2 periode. Dan mobil listrik yang dicita-citakan Pak Jokowi hingga saat ini juga tidak ada ya, mobil listrik nasional. Bahkan hingga 2024, bahkan sekarang ini menginjak di tahun 2025, belum ada mobil listrik nasional yang seperti janji Pak Jokowi pada saat lalu. Jadi di Twitter itu ada 2 mobil. Mobil Lexusnya Prabowo yang dibilang mobil mewah sama orang, sama mobil SMK. Mobil SMK ini tipuan. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat. Yang menipu rakyat. Atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Wow, padahal pada saat lalu dan saat ini terbukti. Wow.
Ini sungguh luar biasa sekali loh Fahri Hamzah, kacamata politiknya ya. Ya seharusnya Fahri Hamzah ini cocoknya sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan ya, sebagai penyeimbang pemerintah ya. Tetapi keputusan Fahri Hamzah saat ini juga sudah menjadi wakil menteri. Artinya kalau sudah menjadi wakil menteri ya harus tunduk dan taat lah kepada setiap kebijakan dan program-program dari Pak Prabowo Subianto. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Bastian, kalau IKN tipuan berarti PDIP juga harus tanggung jawab. Jangan kalau nanti IKN berhasil ikut merasa berjasa. Berarti PDIP harus yang punya andil besar untuk IKN. Jokowi hanya figuran dong. Nah, kalau ada yang mangkrak, kalau ada yang tidak berhasil, wah pasti semua menyalahkan PDIP. Tetapi kalau berhasil, wah semua memuji Pak Jokowi. Ini juga sangat lucu sekali, sangat halu. Jangan memuja dan puji manusia setinggi langit, karena akan menutupi kenyataan pahit. Jangan pula benci serendah bumi, karena engkau juga belum tentu suci. Ya, masuk akal. Setelah gosok, biji Aladin yang diludahi hingga berbusa-busa akhirnya terima dapat mobil lebih bagus dari SMK. Kangen sama Bang Fahri, dah nyaman ya Bang, selamat menikmati ama sang legend SMK. Nasmu nggak ada manfaatnya. Ya seperti itulah jejak digital itu, seperti catatan Lauhul Mahfud. Wahai anak-anakku, ada dua nama yang aku haramkan buat nama anak cucuku Fahri Hamzah dan Fadlizon. Ya seperti itulah. Itu waktu masih jadi kader PKS ya. Masih inget nggak ya Bung Fahri Hamzah yang udah move on SMK ala Jokowi ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat dari sini, bahkan ketika Fahri Hamzah pernah menyebut mobil SMK itu hanya tipuan, kan itu sudah lama, jangan diungkit-ungkit. Padahal ini tertanggal 2 November 2018. Berarti itu sudah sangat lama sekali ya. Bisa 10 tahun, 11 tahun ya itu. Berarti sangat keren loh Pak Fahri Hamzah ini ya dalam ya mengkritik terkait politik. Wah, apakah ini memang untuk bagian kampanye dan lain sebagainya. Itu sangat keren sekali. Dan Pak Prabowo ternyata memang orangnya ya seperti itu, apa adanya, tidak ada gimmick-gimmick dan lain sebagainya. Nah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi terkait isu SMK yang dikabarkan launching pada bulan Oktober 2018. Dilihat tribunjateng.com melalui akun Twitter Fahri Hamzah pada 2 November. Dalam cuitan tersebut Fahri Hamzah mulanya mendapatkan cuitan dari Katrina Dewi. Dalam cuitan netizen tersebut, di tampilan video pernyataan Fahri Hamzah. Jadi di Twitter itu ada dua mobil. Ada mobil Lexus dikendarai Prabowo dan lain sebagainya. Dan ini jawaban dari Fahri Hamzah. Kan sudah lama, jangan diungkit-ungkit sambil tersenyum. Ya seperti itulah. Dan ternyata saat ini terbukti mobil SMK itu saat ini dikabarkan tutup ya. Dikabarkan tutup. Diketahui pembahasan publik soal mobil SMK beredar ketika calon wakil presiden nomor urut 1 Ma'ruf Amin menyatakan bahwa mobil SMK siap diluncurkan pada bulan Oktober 2018. Lantaran itu publik ramai memperbincangkan mobil SMK. Mobil SMK sempat dipromosikan Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo hingga menjadi presiden. Kini Presiden Jokowi akhirnya bersuara terkait perkembangan mobil SMK melalui akun media sosialnya. Ya seperti itulah, jadi terkesan dipaksakan ya kemungkinan ya. Ya jadi seperti itu. Bagaimana menurut Anda ya? Menurut saya sih Fahri Hamzah itu patutnya atau pantasnya itu menjadi oposisi lah di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya. Kalau kita lihat ketika Fahri Hamzah sudah berada di koalisi pemerintah, wah kayaknya sudah kritisnya sudah hilang ya ketika masuk di pemerintahan. Padahal menurut saya kekritisan Fahri Hamzah itu sangat dinanti-nanti publik ya, dan sangat memberi secercah harapan lah ketika Fahri Hamzah berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Ya, tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.